Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah dari Mesir, yaitu seorang pemuda bernama Mu'ad yang dia memiliki keterbatasan, yaitu tunanetra. Yang dimana Mu'ad ini memiliki kegigihan dalam menghafal Al-Quran sampai dia bisa menghafal 30 juz dalam segala keterbatasannya. Dahulu, si kecil, Mu'ad adalah orang yang malu. Kenapa dia malu? Karena ketika dia tidak bisa melihat, dia belum bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, ketika Mu'ad tumbuh dewasa, alhamdulillah, dia menerima segala pemberian dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meyakini bahwasanya ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis qudsinya, "Innallaha qala idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar awadtuhu minhumal jannah." Sungguh Allah telah berkata, apabila Aku menguji hambaku dengan kedua matanya, yaitu buta, diambil kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya dengan surga. Ketika dia bersabar, dia tidak mengeluh, dan dia meyakini ini adalah takdir, ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan kedua matanya dengan surga. Maka teman-teman, singkat ceritanya adalah ketika Mu'ad ingin mengaji, ingin memperbaiki bacaannya atau menambah hafalan Al-Quran, maka dia seorang diri harus menempuh perjalanan jauh, pergi menemui guru ngajinya. Bahkan saking jauhnya, orang tuanya khawatir dengan Mu'ad jika ada apa-apa di jalan. Kenapa teman-teman? Karena orang tuanya tahu bahwasanya Mu'ad ini tunanetra, tidak bisa melihat apa-apa teman-teman. Awalnya guru ngajinya hanya memberikan 1 pekan 2 pertemuan. Karena kegigihan Mu'ad dalam menghafal, maka dia berusaha melobi guru ngajinya agar lebih maksimal dalam menghafal. Dia meminta izin agar 1 minggu mendapatkan 3 pertemuan. Maka ketika perjalanan dari rumahnya menuju rumah gurunya, dia memaksimalkan waktu perjalanan itu untuk menghafal Al-Quran, untuk memurojaah Al-Quran. Dan bagaimana cara metode gurunya mengajar Mu'ad? Ya, gurunya mengajarkan Mu'ad 1 hari hanya 1 ayat saja dalam sehari. Kemudian ada syekh yang bertanya kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, engkau menempuh perjalanan jauh hanya diajarkan 1 ayat kepada gurumu. Demi Allah, hanya 1 ayat saja." Kata Mu'ad begitu. Demi Allah, hanya 1 ayat saja. Metodenya memang seperti itu. Kemudian ada pelajaran penting yang disampaikan Mu'ad kepada syekh. Dia sangat bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Salah satunya ketika Allah mengambil penglihatannya. Dia juga tidak pernah mengeluh atas takdir yang dihadapi. Ketika dia kecil, maka dia tidak paham. Ketika dia tumbuh dewasa, maka dia lebih paham bahwasanya ini adalah takdir Allah. Bahkan dia memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Mu'ad berkata kepada syekh, "Dalam sholatku, aku tidak pernah meminta kepada Allah untuk mengembalikan penglihatanku." Syekh kemudian menanyakan kepada Mu'ad, "Kamu tidak pernah meminta kepada Allah agar mengembalikan penglihatanmu? Kenapa?" Kemudian Mu'ad menjawab,
agar menjadi keselamatan bagiku di hari pembalasan, sehingga Allah meringankan hisabku di hari tersebut. Nanti saat saya berdiri di hadapan Allah, saya takut dan bergetar, dan Dia bertanya kepadaku, apa yang sudah engkau lakukan dengan Al-Quran ini? Maka saya hanya bisa berdoa, semoga Allah meringankan perhitungan saya dan memberikan rahmat untuk siapa saja yang Ia kehendaki. Dan alhamdulillah, Allah telah memberkati saya dengan Al-Quran. Bahkan salah satu motivasi Mu'adz adalah perkataan Ibnu Qayyim yang bunyinya, ma aghlaqallah baban li'abdi bihikmatihi illa fatahalahu babaini birahmatihi. Tidaklah Allah menutup atas hambanya satu pintu dengan hikmah, kecuali Ia akan membukakan baginya dua pintu rahmatnya. Maka teman-teman, ya, ada sebuah perkataan yang mungkin kita bisa ambil dengan keadaan Mu'adz yang terbatas. Kita melihat Mu'adz memiliki kegigihan dalam menghafal Al-Quran. Maka kita lihat saat ini, kita melihat kaum muslimin mampu melihat namun bermalas-malasan dalam menghafal Al-Quran. Maka bagaimana pertanggungjawaban mereka esok di hadapan Allah? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.